pribadi. Keempat, ada hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir itu adalah hak asasi ekonomi. Jadi dari dua bentuk tadi ya, dua macam hak tadi itu bisa disimpulkan menjadi 5 ya. Hak asasi politik tadi udah masuk ke yang kedua ya, sosial politik. Kemudian hak asasi pribadi bisa dimasukkan ke mana? Terdiri dari ini, yang ini ya, pribadi, perlakuan yang sama ya, terus hak asasi ekonomi. Oke. Jadi dari dua macam hak asasi manusia tadi bisa dirangkum menjadi satu ya, jadi nggak dibedakan. Tapi ini sudah mencakup hak asasi sosial, budaya, dan politik. Oke. Nah, karena tadi udah bicara hak, sekarang kita berbicara mengenai kewajiban dasar manusia dalam hak asasi manusia. Yang pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya seperti tadi ya, kalau ada musyawarah, ketika ada salah satu anggota menyampaikan pendapat, yang lain itu harus apa? Menghormati, ya kan? Oke, sudah Mbak Tira. Yang kedua, setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia itu wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional. Ya, jadi walaupun kita punya hak kebebasan ya, tapi kita juga harus patuh pada peraturan yang ada. Ya, nggak cuma lokal. Jadi kita di Indonesia nggak hanya menuruti peraturan yang di Indonesia, tidak seperti itu, tetapi kita juga harus mematuhi hukum internasional. Kemudian ada lagi kewajiban yang ketiga, yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ya. Kalau bebas semua, berarti percuma dong kita kemarin ngomongin masalah hukum, ya nggak? Kalau sebebas-bebasnya itu nggak mungkin. Ya, pasti ada batasan-batasan tertentu. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat itu setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kan kalian haknya sudah dilindungi oleh negara, tapi ketika negara kita sedang mengalami masalah terus kalian angkat tangan, itu nggak boleh ya. Karena kalian haknya sudah dilindungi, maka kalian juga punya kewajiban untuk membela negara itu sendiri ya. Jadi ada timbal balik, kalau ada kewajiban pasti ada hak, ya kan, saling mengikuti. Kemudian untuk yang kelima, kewajiban yang kelima itu setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik ya. Jadi kalau mau dihargai orang, berarti kita harus menghargai orang lain dulu ya, benar nggak? Kalau nggak mau dijahatin orang, ya jangan jahat sama orang lain kan. Oke, kalau dari sini sampai di sini ada yang ditanyakan?
sudah jelas antara hak dan kewajiban dari hak asasi manusia. Oke, sudah jelas, kita lanjut ke usaha pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. Nah, sekarang kita ngomongin sejarah perkembangan HAM di dunia dulu. Sejarah HAM ini tuh berasal dari mana? Dari dunia barat, atau biasa kita sebut apa? Eropa ya. Pada abad ke-17 itu ada seseorang filsuf dari Inggris ya, yang bernama John Locke, itu merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada diri manusia. Ada 3 hak yang dia rumuskan, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kenapa? Pada saat itu hak itu masih terbatas pada bidang apa? Sipil dan politik. Nah, perkembangan dari hak asasi manusia itu ditandai oleh 3 kejadian ini. Ya, yang pertama itu adalah Magna Carta pada tahun 1215. Magna Carta itu apa? Magna Carta itu adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Nah, isinya apa? Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Contoh, salah satu contoh haknya itu adalah hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Biasanya kan kalau kekuasaan raja itu kan absolut ya. Jadi kalau misalnya rajanya nggak suka, terus dia nyuruh bawahannya untuk nangkep kan bisa. Nah, di sini itu bangsawan meminta adanya suatu perjanjian, di mana salah satu isi perjanjiannya itu adalah tidak bisa dipenjara tanpa adanya pemeriksaan. Nah, kenapa sih rajanya ini kok mau sih disuruh bikin perjanjian? Karena pada saat itu bangsawan ini telah banyak memberikan bantuan biaya kepada pemerintah. Jadi sebagai imbal baliknya, si raja ini memberikan hak kepada para bangsawan tersebut agar dia tidak bisa dipenjara tanpa adanya penyelidikan. Nah, sejak saat itu jaminan hak tersebut itu berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Oke, ini yang pertama ya, Magna Carta. Kemudian kejadian yang kedua itu adalah Revolusi Amerika pada tahun 1276. Di sini rakyat Amerika melakukan perang untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Ya, itu salah satu haknya. Ada di mobil ya. Untuk Revolusi Amerika itu adalah perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Nah, dari Revolusi Amerika itu menghasilkan Declaration of Independence. Berarti apa? Deklarasi kemerdekaan. Ya, sehingga Amerika Serikat itu bisa merdeka pada tanggal 4 Juli 1776.